Pernikahan itu berlangsung di sebuah resort mewah di pinggir pantai. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan semburat oranye yang indah di langit, sementara ombak pelan menyapu pantai. Teman-teman lama dan keluarga berkumpul untuk merayakan hari bahagia itu. Semua orang tampak bersukaria, menikmati suasana pesta yang santai namun elegan. Aku duduk di salah satu meja dekat panggung, memandangi keramaian. Musik lembut mengalun, sementara pasangan pengantin sedang berfoto di tengah lapangan dengan latar belakang laut yang memukau. Sebagian tamu sibuk menari, sebagian lagi asyik berbincang dengan gelas anggur di tangan mereka. Aku baru saja hendak mengambil segelas anggur ketika seseorang mendekatiku. "Hei, lama tidak bertemu," katanya dengan senyum yang familiar. Aku menoleh dan langsung mengenalinya. Dia adalah Mira, teman lama kami semua. Kami tidak terlalu dekat, tapi cukup sering bertemu di acara kumpul-kumpul sejak zaman kuliah. Aku tidak menyangka dia akan ada di sini, meskipun tentu saja, dia teman baik dari mempelai perempuan. Rambutnya terurai panjang, dan gaun biru tua yang dia kenakan membingkai tubuhnya dengan anggun. "Hei, Mira, lama juga ya, kamu kelihatan cantik," jawabku sambil mencoba menyembunyikan sedikit rasa canggung. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang terasa berbeda malam ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan lama. Dia duduk di kursi di sampingku tanpa ragu. "Aku juga tak menyangka akan bertemu kamu di sini. Aku pikir kamu sibuk bekerja di luar kota." Aku tertawa kecil. "Iya, aku memang jarang pulang. Tapi, untuk pernikahan sahabat, tentu aku sempatkan waktu." Mira menatapku dengan intens, senyumnya tipis tapi menggoda. "Aku senang kamu datang. Kamu selalu bisa mencairkan suasana, membuat hal-hal jadi lebih menyenangkan." Percakapan kami berlanjut santai. Kami berbicara tentang masa-masa kuliah, perjalanan hidup masing-masing setelah lulus, hingga berbagai kenangan lucu yang terjadi di antara kami dan teman-teman. Tapi semakin lama, aku merasa ada yang berubah dalam cara dia memandangku. Sentuhannya semakin sering dan terasa lebih lama ketika tangannya menyentuh lenganku atau pundakku. Aku mencoba mengabaikan itu, menganggapnya sebagai kehangatan seorang teman. Tapi hati kecilku merasakan sesuatu yang berbeda. Setelah beberapa saat, Mira mengajakku keluar ruangan untuk menghirup udara segar, katanya. Kami berjalan ke arah taman belakang resort, jauh dari keramaian pesta. Angin pantai menerpa wajah kami, dan suasananya berubah lebih tenang. "Aku sudah lama ingin bicara denganmu," katanya dengan nada lebih serius, matanya menatapku dalam-dalam. Aku merasa ada sesuatu yang akan dia katakan, tapi tak ingin terlalu berasumsi. "Bicara apa? Sejujurnya, aku suka sama kamu. Sejak dulu," ucapnya pelan tapi tegas. Aku terdiam. Ini bukan yang aku duga sama sekali. Meski kami cukup dekat, aku tak pernah mengira dia akan menyimpan perasaan seperti itu. "Mira, aku ragu bagaimana harus merespons. Di satu sisi, aku tersanjung, tapi di sisi lain, ini pernikahan teman kami, dan situasinya terasa rumit." Dia mendekat, lebih dekat dari sebelumnya. Tangannya meraih tanganku, dan aku bisa merasakan detak jantungku mulai berpacu lebih cepat. Aku tahu mungkin ini tak tepat, tapi aku tak bisa menahannya lagi. Setiap kali kita bertemu, rasanya aku selalu ingin lebih dekat denganmu. Aku tak tahu apa yang kamu rasakan, tapi aku tak ingin menyesal karena tidak pernah mengatakannya. Sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, Mira melangkah lebih dekat lagi, hingga jarak di antara kami hampir hilang. Bibirnya mendekati wajahku, dan aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Sekejap kemudian, dia menciumku, lembut, tapi penuh dengan emosi yang selama ini mungkin dia tahan. Ciuman itu terjadi, begitu saja, seolah waktu berhenti. Angin laut dan suara ombak seakan menghilang di sekitarku. Aku tak tahu harus bereaksi bagaimana. Bagian dari diriku ingin merespons, tapi ada juga perasaan lain yang menghantamku, perasaan bahwa ini salah. Ini pernikahan teman baik kami, dan ini bukan saatnya. Aku melepaskan diri perlahan dari ciuman itu, menatap Mira yang masih dengan wajah penuh harap.
Mira, aku senang kamu jujur, tapi ini bukan waktunya. Kita di sini untuk merayakan pernikahan sahabat kita, dan aku tak ingin merusak suasana. Dia terdiam sejenak, tampak kecewa, tapi kemudian tersenyum tipis. Aku mengerti, maafkan aku, mungkin aku terlalu emosional. Aku hanya tak bisa menahan diri. Aku mengangguk pelan, mencoba mengembalikan suasana menjadi lebih ringan. Kita tetap teman baik, kan? Aku tidak ingin merusak persahabatan ini. Mira menatapku lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih tenang. Tentu saja, kita tetap teman. Mungkin aku hanya perlu waktu untuk menenangkan perasaanku. Kami berjalan kembali ke pesta tanpa kata-kata lebih lanjut, tapi ada perasaan yang mengganjal di dalam hatiku. Aku tahu perasaan itu tidak akan hilang begitu saja, tapi setidaknya kami berdua tahu bahwa ini bukan waktunya. Di pesta, suasana tetap riuh dan penuh kebahagiaan. Aku mencoba mencairkan diri kembali ke keramaian, sementara Mira menyusul teman-temannya yang lain. Meskipun malam itu kami kembali menjadi teman, ada sesuatu yang tak bisa dilupakan dari peristiwa itu. Dan meski kami berusaha melanjutkan persahabatan seperti biasa, aku tahu, ada bagian dari Mira yang takkan pernah sama lagi.